jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Halo adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini yang boleh kami rasakan. Terima kasih untuk berkat yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Saat ini kami akan mendengarkan firman, biarlah Engkau yang boleh mempersiapkan hati kami, pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang kami dengar melalui firman-Mu hari ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nats kita minggu ini diambil dari Yohanes 14 ayat 6 dan judulnya adalah Keselamatan di dalam Yesus Kristus. Adik-adik, minggu lalu kita belajar tentang dasar iman yang digunakan oleh semua orang Kristen di seluruh dunia, yaitu pengakuan iman rasuli. Adik-adik pasti sudah pada hafal semuanya kan? Nah, pengakuan iman rasuli adalah pengakuan kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Allah, Anak, dan Roh Kudus. Firman minggu ini kita mau diingatkan kembali pada pengakuan iman rasuli bagian kedua, di mana kita harus percaya dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal yang akan menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Kita harus percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah sesungguhnya yang diperanakan Bapanya dari kekekalan. Dan juga Dia adalah manusia yang sesungguhnya yang lahir dari anak darah Maria. Dia adalah Tuhan kita yang menebus dan menyelamatkan kita, manusia yang sesat, ditebusnya dan membebaskan kita dari segala dosa, dari kematian dan dari kuasa iblis. Bukanlah dengan emas atau perak, melainkan dengan darah Tuhan Yesus yang kudus dan mahal, dan dengan penderitaan dan kematiannya yang tidak karena dosanya, supaya kita menjadi miliknya dan hidup menjadi warga kerajaannya, serta melayaninya di dalam keadilan yang kekal, tidak berdosa dan penuh berkat. Adik-adik, sekarang kita tonton video dulu ya. Diperhatikan videonya ya. Seorang manusia jatuh ke dalam lubang. Dia jatuh ke dalam lubang dan tidak bisa mengeluarkan dirinya sendiri. Seseorang lewat. Orang itu menyuruhnya untuk bermeditasi menenangkan dirinya, dan suatu waktu ketika dia mencapai nirwana, maka semua penderitaannya akan hilang. Ia melakukan apa yang disuruh, namun dia tetap berada di dalam lubang.
Muncullah seorang yang lain, dan orang itu menjelaskan bahwa lubang itu tidak ada. Itu semua adalah ilusi, dan ia pun tetap terjebak di dalam lubang yang dianggap tidak ada. Pendatang lainnya menghampiri lubang tersebut. Orang tersebut menyuruh dia untuk berbuat baik agar memperoleh karma yang baik. Dan walaupun dia akan meninggal dalam lubang tersebut, ada kemungkinan dia akan mengalami reinkarnasi menjadi sesuatu yang luar biasa. Seorang pria lain melihat ke dalam lubang itu, dan orang tersebut berseru kepadanya agar berdoa dengan waktu yang teratur. Jika dia rutin melakukan semua itu, suatu hari ada kemungkinan dia akan dibebaskan dari dosa. Dia berusaha berdoa sebaik mungkin, tapi dia kehilangan kekuatannya dan dia tetap berada di dalam lubang. Seorang lain muncul. Ada sesuatu yang berbeda dengan orang ini. Orang ini bertanya kepada manusia di dalam lubang tersebut, "Apakah kamu ingin diselamatkan?" Orang ini turun ke dalam bumi, masuk ke dalam lubang, mengangkat orang tersebut dan membawanya ke arah cahaya. Dan orang yang pada mulanya tidak dapat mengeluarkan dirinya sendiri dari dalam lubang, kini ia diselamatkan. Nah, dari video tadi kita dapat melihat bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, adalah Tuhan yang langsung membawa kita pada keselamatan. Tuhan Yesus tidak hanya sekedar memberi nasihat atau arahan, tapi Ia sendiri turun ke dunia untuk menyelamatkan kita umat manusia. Tanpa pengorbanan Yesus di kayu salib, manusia tidak bisa lepas dari dosa. Tidak ada keselamatan selain dari keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, dan hanya Yesus Kristuslah yang empunya orang yang diselamatkannya. Adik-adik, firman Tuhan hari ini selesai, dan ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Yohanes 14 ayat 6. Nah, sekarang adik-adik boleh mengerjakan tugas. Tugasnya adalah menjawab pertanyaan yang ada di layar. Jawabannya berupa kalimat, minimal terdiri dari 10 kata, jadi nggak boleh satu kata jawabannya ya. Nah, jawabannya ditulis di buku sekolah minggu, lalu nanti difoto, terus kirimkan ke kakak Lia atau kakak Grace untuk kelas tanggung, dan untuk kelas pra-remaja ke kakak Natal atau Bang Kris. Dan untuk adik-adik yang mau dapat nilai plus, boleh hafalkan ayat hafalannya dan divideokan lalu kirimkan ke guru kelasnya masing-masing ya. Satu jalan kebenaran menuju hidup yang kekal. Di dalam Yesus Tuhanku, ku dapatkan keselamatan. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Ada kasih pengharapan yang diberikannya padaku. Takkan pernah ku kecewa berjalan dengan Tuhanku. Marilah anakku, masuklah ke rumahku.
Adik-adik, kita mau tutup firman hari ini dengan bersatu di dalam doa. Yuk kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami berterima kasih, kami mengucap syukur karena kami mempunyai seorang penyelamat seperti Engkau di kehidupan kami ya Bapa. Ajar kami untuk selalu dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa, karena Engkau sudah rela mengorbankan nyawa-Mu di kayu salib untuk kami. Terima kasih ya Bapa untuk semuanya, ampuni segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.